warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lili Alfiani Alimin dengan NIM 10573115419. Saya mahasiswa semester 5 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Tugas ini bertujuan sebagai pemenuhan nilai akhir dengan mata kuliah Auditing 1 oleh dosen Ibu Saidah Said, SE MAK. Langsung saja, kali ini kita akan membahas laporan akuntan. Garis besar pembahasan kita kali ini adalah yang pertama pengertian akuntan, yang kedua jenis-jenis pendapat akuntan, yang ketiga kesimpulan audit laporan, yang keempat pertimbangan audit atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah teman-teman, kita perlu ketahui apa sih itu laporan akuntan. Laporan akuntan merupakan salah satu hal yang esensial dalam penguasaan audit karena laporan itu berfungsi untuk mengkomunikasikan temuan-temuan auditor sehingga dapat diketahui sesuai tingkat dalam laporan tersebut. Pada akhir dalam general audit terdiri dari dua. Yang pertama, lembaran opini yang bertanggung jawab akuntan publik dalam bentuk pendapatan terhadap kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang bersifat manajemen. Nah teman-teman, kita perlu ketahui apa sih itu laporan akuntan? Laporan akuntan merupakan salah satu hal yang esensial dalam penugasan audit karena laporan itu berfungsi untuk mengkomunikasikan temuan-temuan auditor sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian dalam laporan tersebut. Pada akhir dalam general, audit terdiri dari dua. Yang pertama, lembaran opini. Lembaran opini ini terkait mengenai tanggung jawab akuntan publik dalam bentuk pendapatan terhadap kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen yang terkait seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang terkait latar belakang perusahaan, kebijakan akuntansi, penjelasan pos neraca dan laba rugi, serta informasi tambahan seperti lampiran perincian pos piutang, aktivitas tetap hutang, beban umum dan administrasi, serta beban penjualan. Tanggal laporan akuntan terkait dua hal. Yang pertama, tanggal selesainya pemeriksaan lapangan dan tanggal surat pernyataan langganan. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis pendapatan akuntan. Jenis-jenis pendapatan akuntan ini terdiri dari yang pertama, pendapatan wajar tanpa pengecualian yang terkait diberikan karena auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing, tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangannya, seperti laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal ini yang material untuk posisi keuangan seperti lapangan neraca hasil usaha atau lapangan rugi perubahan ekuitas. Yang kedua, jenis pendapatan yang kedua yaitu pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku diberikan karena terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan penjelasan namun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian. Penjelasan yang dimaksud di mana? Pendapat wajar didasarkan atas laporan auditor lain, mencegah laporan keuangan yang menyesatkan keadaan luar biasa, keyakinan auditor dengan kesaksian kelangsungan hidup, serta berhubungan dengan laporan keuangan korporatif tambahan yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman dihilangkan dan auditor tidak menangkapi dengan prosedur audit yang terkait. Jenis akuntan yang ketiga yaitu pendapatan wajar dengan pengecualian.
Diberikan karena penyajian laporan keuangan telah wajar dalam semua hal yang material laporan keuangan kecuali untuk hal yang dikecualikan. Pengecualian yang dimaksud tidak ada bukti kompeten yang cukup, adanya pembatasan lingkup audit, auditor tidak dapat memberikan unqualified dan disclaimer. Pendapatan yang keempat, pendapatan tidak wajar diberikan karena menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar. Harus dijelaskan dalam paragraf yang terpisah sebelum paragraf pendapat dan alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Dan yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan ini diberikan karena auditor tidak dapat merumuskan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memberikan pendapat. Pembahasan materi yang ketiga, kesimpulan audit pelaporan. Pelaporan audit bila pengungkapan ketidakpastian material tidak memadai, berikut ini disajikan suatu ilustrasi tentang paragraf-paragraf yang relevan. Bila suatu opini wajar dengan basis untuk opini wajar dengan pengecualian yang kedua untuk opini yang tidak wajar. Laporan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Dalam hal ini perlu mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dan kondisi ekonomi tersebut. Yang ketiga, modifikasi laporan untuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pembahasan yang keempat ialah pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesenangan besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesenian besar mempunyai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas dengan cara sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit dan penyelesaian auditnya. Yang kedua, jika auditor yakin terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen kemampuan entitas. Poin ketiga, auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan setelah menerima laporan yang tidak memperlihatkan kesangsian besar. Yang keempat, auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang dipertimbangkan. Nah, sekian sampai di sini pembahasan mengenai laporan akuntan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa menjadi bahan ajar untuk teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.